Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan melakukan lab pada section 4.7 pada Reshab Advanced Development DOO, lebih tepatnya untuk mata kuliah Cloud Computing. Eh, Pembuatan lab video ini saya lakukan untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Iputu Haryadi, MKOM. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini saya sudah siapkan kursus dan workstation-nya. Pada lab kali ini dengan tema Custom Container Image. Complete the container file for an application that generate QR code from a given text. Nah, outcome dari lab kali ini adalah you should be able to kita mampu untuk understand multi-stage build, mengerti multi-stage build, menjalankan komen menggunakan kontainer, mengatur environment variable, mengatur working directory, mengatur entry point, dan mengganti user yang execute command. Oke, langsung saja kita mulai labnya. Di sini kita untuk langkah awalnya menjalankan lab start spasi custom lab. Kita copy kodenya, komennya kita kopikan, kita pastekan di sini. Oke, kita enter. Dan proses untuk menjalankan labnya. Fungsi dari lab spasi start spasi custom minus lab ini adalah untuk memastikan untuk memastikan semua resource yang kita perlukan sudah siap. Oke, di sini labnya sudah berjalan. Kita enter saja. Kita Ctrl C. Oke. Selanjutnya masuk ke langkah satu titik untuk masuk ke instruksi pertama itu kita diminta untuk pergi ke directory home slash student slash do 188 slash lab slash custom minus lab, di mana mengandung aplikasi berisi ke aplikasi yang dikonvert ke text into QR code, convert sebuah teks ke QR code, dan menjalankan aplikasi Cosmos mesin menggunakan npm install dan npm start command. Verifikasi aplikasi file file fails graceful because environment variable is missing. Oke, kita masuk ke instruksi 1.1 adalah kita diminta untuk pergi ke directory do18 slash lab slash custom lab directory. Perintahnya adalah seperti ini: cd atau change directory spasi filde spasi eh, slash do 188 slash lab slash custom minus lab. Kita kopikan dan kita paste di sini. Kita enter. Oke, kita sudah berpindah direktori. Untuk memastikan kita sudah berpindah direktori atau belum, kita bisa mengetikkan komen pwd lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah berada di direktori home slash student slash do8 do188 slash lab slash custom minus lab. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya adalah langkah 1.2. Install the application dependencies. Kita diminta untuk menginstal aplikasi dependencies, dan untuk komennya seperti ini: npm spasi install. Kita copy, kita pastikan pada workstation. Kita enter. Nah, di sini akan menginstal
aplikasi dependencies. Sudah, kita masuk ke langkah 1.3, di mana kita diminta untuk start the application, menjalankan aplikasi. Aplikasi exists because the HTTP port is not set. Oke, kita copy komennya yaitu npm spasi start. Kita pastekan di sini. Kita enter. HTTP port not found. Set the environment variable to protected. Oke. Kita lanjut ke langkah kedua. Di mana pada instruksi kedua adalah di dalam build stage container generate TLS certificates menggunakan /gen underscore certificates sh comment. Komen tersebut include in the provide container. Oke, kita lanjut ke langkah 2.1-nya. Use the run instruction. Use the run instruction to generate the TLS certifies. Sebentar, ada sesuatu. Oke, maaf sedikit terpotong tadi. Kita lanjut ke langkah kedua. Pada langkah kedua, kita diminta untuk in the build stage of the container file, di dalam container file, generate TLS certificate by using /gen underscore certificates sh command. The /gen underscore certificate command is include provide container. Oke, pertama kita copy nama filenya, lalu kita buka menggunakan perintah vim spasi nama file itu container file. Kita enter. Nah, kita ketik insert untuk masuk ke mode insert. Seperti kita klik I untuk masuk ke mode insert. Kemudian kita menambahkan komen run /gen underscore certificate sh dalam ke dalam editor tersebut, tepat di bawah di sini, tepat di bawah ini. Kita pindahkan dulu ini sebentar. Masuk ke workstation, kita pastekan di sini. Kalau sudah kita klik escape keluar dari mode insert, kemudian titik 2 untuk ke baris paling bawah dan W untuk keluar. Kita masuk ke langkah ketiga, ke langkah 3.1. Use the env instruction to add environment variable to container. Di sini ada instruksi lagi yang harus kita tambahkan dalam file container. Kita masuk lagi kita kita copy dulu yang harus kita tambahkan ke dalam editor container file. Kita copy, kita masuk lagi panah atas file untuk mencari ulang command vim container file. Kita enter. Kita sudah masuk ke dalam editornya. Kita klik I untuk insert.
Kita ke baris paling bawah, ntar kita enter sekali lagi, kemudian kita pastekan yang sudah kita copy. Oh ya, ini kurang tepat karena ini multibaris, kita pakai apa namanya lupa. Bentar. Karena ini multibaris, kita pakai open text dialog. Kita pastekan di sini, lalu kita send. Nah, kita lanjut ke langkah 3.2. Build the container image. Kita disuruh untuk membuat container image dengan menjalankan perintah podman spasi build spasi minus t spasi localhost garis miring atau slash podman min kr min app spasi dot spasi titik. Oke, kita keluar dulu dari editor, kita klik escape untuk keluar dari mode insert titik dua wiki enter. Kita copy perintah yang ada pada 3.2 untuk membuat kontainer image. Kita copy sampai sini, Ctrl C, lalu kita pastekan pada web workstation, Ctrl V. Lalu sudah, klik enter. Di sini sedang membuat kontainer image. Ini langkahnya sudah selesai. Lalu kita beralih ke langkah keempat, instruksi keempat, yaitu in the final stage of the container, pada bagian akhir di container file, atur working directory of the application to the app path. Untuk kita mengatur working directory aplikasi pada container file. Kemudian buat container image menggunakan localhost slash podman min kr min app. Use the work the instruction to define the working directory. Nah, sebentar, ada sesuatu lagi. Kita pause dulu video. Mohon maaf, Pak. Ada sedikit yang baik. Kita lanjutkan. Maaf, tadi ada beberapa distraksi. Kita lanjut ke langkah keempat. Untuk langkah keempat, kita diminta untuk masuk ke final stage container file lagi dan menambahkan komen seperti ini. Kita copy dulu komennya. Kita masuk lagi ke vim directory, container file, vim container file, enter. Kita klik insert untuk kita klik I untuk masuk ke mode insert. Pastikan kursornya ada di paling bawah. Kita enter sekali untuk memberi jarak. Kemudian kita pastikan komen yang sudah kita copy tadi. Ya. Kalau sudah, kita escape titik dua wiki. Nah, selanjutnya adalah langkah 4.2 build the container image. Kita diminta untuk membuat container image dengan menjalankan perintah podman spasi build spasi minus t spasi localhost slash podman min kr min f spasi titik. Kita copy komennya, kemudian kita pastekan di workstation. Jalan, ini prosesnya sudah selesai. Kita lanjut ke langkah 5, instruksi kelima. In the final stage of the container file, pada bagian akhir container file, set the student user as the user. Atur student user sebagai user dan yang
menjalankan aplikasi. Student user exists in the container. Student user ada di kontainer. Sorry. Oke, berarti then build the container image with name localhost portman min kr min ap min app. Oke, berarti kita masuk lagi ke pim spasi container file, kita enter. Nah, pada bagian akhir container file, kita diminta untuk memasukkan komen user spasi student. Kita copy, kita masuk ke workstation, kita klik untuk mode insert, kita pastikan di sini. Kalau sudah, kita sorry. Oke, kalau sudah, kita escape, titik dua, wake. Kemudian kita diminta untuk menjalankan, sorry, kita diminta untuk membuat kontainer image menggunakan komen Pakan spasi build spasi minus t spasi localhost spasi port spasi sorry spasi localhost slash portman min tr min ap. Kita copy kita copy komennya, Ctrl C, dapat tekan di VM workstation. Sudah kita enter. Terusnya kalau sudah selesai, kita di sini prosesnya sudah selesai. Kita masuk ke langkah 6. Nah, kita baca sedikit. In the final stage of the container file, pada bagian akhir container file, jalankan npm install spasi minus minus commit sama dengan dev command untuk menginstal production dependencies on the Node.js application. Kemudian buat container image menggunakan localhost slash portman minus kr minus f titik. Nah, kita masuk ke langkah 6.1. Pada bagian akhir kita diminta untuk menambahkan komen run spasi npm spasi install spasi minus minus omit sama dengan dev. Kita copy dulu komennya. Kita masuk ke workstation. Kita masuk lagi ke container file. Enter. Nah, kita klik I untuk mode insert. Pada bagian akhir kita pastikan komen yang sudah kita copy tadi. Kalau sudah, kita escape, masuk titik 2 dan wait. Langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat container image dengan komen sebagai berikut. Kita copykan, lalu kita pastikan di workstation, kemudian enter. Jadi prosesnya sedang berjalan. Sembari menunggu prosesnya, kita lihat solusi langkah ketujuh. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Kita masuk ke langkah ketujuh. Di final stage of container, pada bagian akhir container file, buat npm start the default comment for this image, default comment default untuk image ini. Tambah runtime argument should not override the default comment. Oke, kita langsung saja ke langkah ketujuh. Gunakan entry point introduction untuk execute the comment ketika kontainernya dimulai. Kita lihat komen yang harus kita tambahkan pada container file. Kita copy. Kita masuk lagi ke container file, 2 kali panah atas, enter. Tekan I untuk insert. Kemudian pastikan komen yang sudah kita copy tadi. Kalau sudah, kita escape lagi. Kita titik 2 dan wiki untuk keluar. Langkah selanjutnya 7.7 adalah membuat container image dengan
komen sebagai berikut. Kita kopikan, kita pastekan pada workstation. Jalan, prosesnya sudah selesai. Lanjut ke langkah ke-8 adalah mulai Podman -kr -app container, panggil kontainer custom lab dan publish kontainer port 8080 dan 8443 ke port yang sama, to the same port pada ke port yang sama pada host. Kita masuk ke 8.1. Gunakan Podman spasiran command untuk memulai aplikasi dan bind the compression corresponding ports. Kita jalankan, kita copy komen yang diminta, Ctrl C, kita masuk ke open text dialog dan pastikan di sini. Kemudian langsung kita send, enter. Kalau sudah, lalu kita enter. Ini terlihat uh, server running on port 8083, server running on port 8080. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagian akhir itu left finish. Kita kontrol gitu. Sudah ternyata. Langkah terakhir adalah left finish untuk membersihkan resource-resource yang sudah kita buat sebelumnya untuk memastikan tidak mempengaruhi lab kita selanjutnya. Left finish, kita enter. Ini ada lab. Oke, karena proses finishnya sudah selesai, maka lab 4.7 kita sudah selesai. Sampai di sini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.